Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah film yang berjudul Shark the Storm yang dirilis pada tahun 2025. Film ini adalah sambungan dari film Shark Beginning yang dirilis pada tahun 2021. Bagi kalian yang belum nonton silahkan cek deskripsi video ini agar kalian paham alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Wosul yang baru bebas dari penjara dan beberapa temannya semasa di penjara. Selesai menjalani hukumannya, mereka ingin hidup damai dan tenang serta menjalani hidupnya dengan profesi masing-masing. Namun sembari menjalani kehidupannya, mereka mendapatkan masalah yang cukup serius dan mau tidak mau mereka harus menghadapinya bersama-sama. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi langsung kita simak alur ceritanya. 전과자, 세상에 우리가 기댈 곳은 서로뿐이라는 걸. 난 여전히 멈추지 않기 위해. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Wosul yang sedang jogging serta melatih fisik bela dirinya yang dipelajari semasa di penjara. 전과자라는 낙인이 우리를 몰아붙여도 반드시 어제의 우리보다 더 나아지겠다고 후회가 없는 상어처럼. 형, 저 체육관 들어갔어요. Meskipun Wosul telah keluar dari penjara, dia tidak lupa untuk selalu mengunjungi Do-hyun, yaitu seorang narapidana yang dulu merupakan orang yang mengajarinya ilmu bela diri selama di penjara. Wosul banyak bercerita tentang kehidupan teman-teman narapidana lainnya setelah keluar dari penjara, seperti Shin yang memulai bisnis truk makanannya setelah dia mengambil kelas membuat roti beberapa waktu yang lalu. Lalu Baron sedang mempersiapkan dirinya untuk ujian kesetaraan sekolah dengan memanfaatkan waktu luang di tempat ia bekerja. Sementara itu Bobby yang merindukan hidupnya sebagai atlet selama di penjara dan kembali lagi ke gimnasium walaupun hanya menjadi pesuruh, dan Wosul pun diajak oleh Bobby untuk bekerja di gimnasium walaupun hanya sebagai pekerja paruh waktu. Wosul sangat bersyukur bisa bekerja di gimnasium karena selain bisa mendapatkan tempat tinggal sementara di sana, dia juga bisa berolahraga bersama Bobby seusai bekerja demi tujuannya menjadi atlet bela diri profesional. Do-hyun sangat senang mendengar Wosul bisa menjalani kehidupannya di luar sana, namun tak lupa mengingatkannya untuk lebih menjaga dirinya sendiri. Apalagi setelah kejadian 6 bulan yang lalu saat dia mengalahkan Sok-chan yang terkenal di kalangan gangster. Setelah keluar dari penjara, pasti akan ada banyak orang yang mencoba menghasutnya. Lakukan yang terbaik untuk hidupmu, karena dia akan selalu mendoakan dan mendukungnya di sini. 최선을 다해봐. 응원할게. 감사합니다. 훈련 마치셨습니까? 오후 훈련 시간 맞춰서 깨워드리겠습니다. 푹 쉬십시오. 네, 클러브. 알코올로 닦아서 락커에 넣어뒀습니다. 빼서 빨리 열어, 느려, 빨리 열어, 빨리. Waktu pun berlalu, terlihat Wosul yang sedang menjalani pekerjaannya di gimnasium. Bersama dengan itu, Sunggot yang merupakan atlet MMA profesional sedang berlatih tanding dengan sang manajer. Sebelum malam harinya, dia akan melakukan pertandingan penting di suatu tempat sambil terus mengayunkan pukulan dan tendangan ke arah sang manajer. Sunggot juga terlihat sedang memakinya karena kenapa dia tidak bisa menyediakan samsak manusianya hari ini. Lalu Jimin mengatakan kalau sudah tidak ada orang yang mau lagi dibayar untuk menjadi samsaknya karena pukulannya yang terlalu kuat. Akan tetapi jika Songgot masih bersikeras ingin adanya samsak manusia, mungkin tukang bersih-bersih gimnasium itu bisa menjadi alat latihannya. Sunggot jelas sangat senang melihat Wosul yang nampak lemah dan bisa dijadikan alat pemuas egonya. Awalnya Wosul sempat kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Sunggot. Namun setelah dia mengiming-iming Wosul dengan bisa menjadikannya atlet, kalau Wosul bisa mengalahkan atlet profesional, sontak membuat Wosul sangat bersemangat untuk berlatih tanding dengan Sunggot. 야, 저거 보호구 하나 챙겨줘라. 샌드백 벌써 쫄았다. 씨. 혹시 아냐? 프로 선수 이기면 관장이 너 선수 시켜줄지? 와 진짜 샌드백 필성 대박이다. 시팔 새끼야. 잘 피한다. Wosul diberikan sarung tinju dan alat pengaman kepala. Akan tetapi, karena dia ingin melihat seberapa jauh kemampuan dirinya sendiri, Wosul menolak untuk memakai alat pelindung di kepalanya. Melihat Wosul yang nampak meremehkan dirinya membuat Sunggot makin bersemangat dengan terus melancarkan pukulan demi pukulan ke arah Wosul. Wosul hanya bisa terus bertahan menerima pukulan-pukulan itu hingga dia mendapatkan momen di mana bisa beradu kekuatan pukulan tangan dengan Sunggot.
Pukulan keras itu membuat Sunggot sangat kesakitan hingga menyebabkan pergelangan tangan kanannya keseleo yang tentu saja membuat Jimin panik karena nanti malam Sunggot mempunyai sebuah pertandingan penting. Sang pemilik gimnasium yang melihat hal tersebut sangat marah kepada Wosul dan meminta Bobby untuk bertanggung jawab atas perbuatan temannya yang ia bawa bekerja di gimnasium miliknya. Malam berlalu, nampak di sebuah gedung terbengkalai. Orang-orang kaya dari berbagai penjuru negara Korea Selatan sedang berkumpul untuk bertaruh di sebuah pertarungan ilegal. Banyak uang dikeluarkan hanya demi bertaruh kepada para petarung-petarung pilihan mereka hingga pertarungan terakhir yang mempertemukan Tank dengan sang atlet profesional MMA Sunggot. Mereka semua sangat menantikan pertarungan ini sebab Sunggot merupakan atlet profesional yang mau bermain di pertarungan ilegal ini. Apalagi selama Sunggot bermain, dia belum pernah kalah sekalipun. 송곳새끼 쳤습니다. 선수가 안 나. Ketua sekaligus pemilik arena pertarungan yang bernama Hyunwoo yang mengetahui kalau Sunggot tidak bisa datang ke arena lalu merubah pertarungan agar para pelanggannya masih bisa menikmati hiburan. Dia akan maju sebagai petarung pengganti yang membuat banyak petarung senang dan tidak senang karena mereka tahu seberapa gilanya Hyunwoo dalam bertarung. Akan tetapi sebagai daya tarik tambahan para petarung, sebuah peraturan baru pun diterapkan dengan akan memberikan uang kemenangan double bagi para petarung yang memilih Tank jika dia sanggup bertahan selama 30 detik melawan Hyunwoo. Melihat Tank yang sangat ketakutan melawannya, Hyunwoo pun berbisik kepada Tank untuk jangan gugup dan tegang, karena jika Tank bisa memukulnya sekali saja, maka semua hutang-hutangnya akan Hyunwoo hapuskan. Tank dibuat tak berdaya setelah menerima 2 pukulan dan 1 tendangan dari Hyunwoo hanya dalam tempo 10 detik, dan apesnya dia masih harus merelakan kakinya cacat seumur hidup setelah Hyunwoo mematahkan pergelangan kakinya. Tidak datangnya Sunggot saat pertarungan jelas membuat Hyunwoo sangat marah, apalagi setelah mendengar kalau cedera pergelangan tangannya itu diakibatkan dirinya kala bertarung dengan tukang bersih-bersih gimnasium. Hyunwoo akan membiarkan Sunggot tetap hidup akibat masalah yang dibuatnya. Akan tetapi manajernya yaitu Jimin yang menentukan apakah Sunggot memang layak hidup ataukah mati. Hyunwoo lalu memberikan Jimin sebuah tantangan bila dia bisa bertahan selama 10 detik menahan teriakan ketika tangannya masuk ke dalam panci mala, maka Hyunwoo akan membiarkan Sunggot hidup. Namun jika sebaliknya, maka kematian menjadi hal yang pasti untuk mereka berdua. Daipo, orang kepercayaan Hyunwoo, mengatakan kalau orang yang telah membuat pergelangan tangan Sunggot cedera adalah orang yang juga menusuk mata Sokchan serta membuatnya babak belur 6 bulan yang lalu. Di sisi lain, Wosul yang sedang menerima telepon dari Bobby untuk mengabarinya kalau malam ini dia boleh kembali tidur di asrama gimnasium karena sang pemilik gimnasium telah mempertimbangkan untuk tidak memecatnya. Wosul senang mendapatkan kabar tersebut. Namun ketika dia melanjutkan perjalanan, tak sengaja Wosul melihat Baron yang sedang berada di rumah seseorang sembari berusaha meminta maaf kepada orang yang dulu pernah dibulinya hingga mengalami cacat seumur hidup. Usahanya saat ini mungkin memang belumlah sesuai dengan harapan Baron karena orang tersebut tidak mau menerima permintaan maaf dari Baron dan dia juga mencatat orang-orang yang pernah ia bully di dalam daftar catatannya. Wosul lalu menyapa Baron, tetapi dia tidak ingin bertanya dengan apapun yang dilakukan oleh Baron di tempat ini. Kemudian Wosul mengajaknya untuk pergi ke kedai makan milik Shin. Sesampainya di kedai truk food milik Shin, Baron dan Shin sempat berdebat tentang hutang-hutang di masa lalu mereka. Meskipun itu hanyalah sebuah candaan pertemanan di antara mereka berdua. Wosul hanya bisa tersenyum melihat kelakuan mereka berdua sebelum akhirnya Jihei yaitu guru les Baron datang untuk nongkrong bersama dengan mereka bertiga. 오래오래 함께해요. 건배! 건배! Tak jauh dari tempat mereka nongkrong, nampak seorang pengendara mobil sport melaju ugal-ugalan serta membahayakan pengguna lalu lintas lainnya. Pengendara mobil itu adalah Hyunwoo yang kemudian turun dari mobilnya menuju ke tempat truk milik Shin untuk bertemu dengan Wosul. 네가 차우 소리야? 배석찬 알지? Hyunwoo mengatakan kalau dialah orang yang telah mempekerjakan Sokchan dan hanya dengan melihat matanya saja, Hyunwoo bisa menyimpulkan kalau Wosul lebih baik dibandingkan dengan Sokchan. Maka dari itu, Hyunwoo menawari Wosul untuk bekerja dengannya karena dia akan mendapatkan uang lebih banyak dari yang diharapkannya. Wosul langsung menolak mentah-mentah permintaan Hyunwoo sebab hidupnya akan bergantung pada dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Tak lama kemudian, seorang pengemudi yang merasa terganggu dengan cara Hyunwoo mengemudi mendatanginya. Namun hanya dengan sekali pukulan Hyunwoo saja, orang tersebut jatuh tak sadarkan
diri. Hyunwoo yang melihat Ji-hye di sana terbesit akan sebuah rencana yang bisa digunakannya untuk memaksa Wosul menuruti segala permintaannya. 어쩔 수 없네 이거. 여친인가 봐. Esok harinya ketika Ji-hye akan pulang setelah bekerja, dia dikejutkan dengan suara barang-barang yang jatuh dibawa oleh seorang wanita hamil. Ji-hye lalu mencoba untuk menolong wanita tersebut dan membantu wanita itu memasukkan barang-barang belanjanya masuk ke dalam mobil. Namun ternyata wanita itu bernama Seon, yaitu merupakan bawahan dari Hyunwoo yang berniat menculik Ji-hye dan ingin membawanya ke suatu tempat. 오늘 오셨어요? Kabar penculikan Ji-hye pun segera diketahui Wosul beserta dengan yang lainnya ketika mereka berempat sedang berada di gimnasium. Wosul sangat panik sehingga ingin mencari Ji-hye sendirian saja. Melihat tindakan gegabah Wosul, Baron pun berusaha menahannya dan meminta Wosul untuk berpikir lebih tenang karena bukan hanya dia saja yang khawatir dengan keadaan Ji-hye. Tak lama kemudian, Wosul mendapatkan sebuah pesan yang memberitahunya kalau wanita yang sedang dicarinya itu kini berada di bekas resort Wombi yang terbengkalai. Sesampainya di tempat yang dimaksud, mereka berempat lalu membagi menjadi dua tim agar bisa segera menemukan di mana keberadaan Ji-hye yang diculik. Setelah lama berkeliling, mereka berempat pun belum bisa menemukan di mana keberadaan Ji-hye di tempat tersebut. Hingga Wosul tak sengaja sayup-sayup mendengar suara ponsel milik Ji-hye dari dalam gedung. Baron sempat menahan Wosul untuk tidak gegabah masuk ke dalam sana karena lebih baik kalau mereka berdua menunggu dulu kedatangan Shin dan Bobby datang ke sini. Namun lantaran Wosul yang sudah sangat cemas dengan keadaan Ji-hye tidak peduli dengan apapun perkataan Baron. Alhasil mereka berhasil melumpuhkan kedua orang yang menjaga Ji-hye. Wosul pun segera melepaskan ikatan yang membelenggu tubuh Ji-hye. Namun tak berselang lama, puluhan preman yang dipimpin oleh Seon segera memenuhi tempat tersebut dengan maksud membawa mereka bertiga pergi ke tempat Hyunwoo yang telah menunggu di markas arena pertarungan miliknya. 낚시 성공. Shin dan Bobby yang melihat mereka bertiga telah diculik, mereka pun berusaha mengikuti kemana mobil itu membawa ketiga rekannya dari belakang. 오늘 아침 송곳이라는 이름으로 알려진 격투기 Esok paginya kabar tentang kematian Sunggot menjadi berita yang menggemparkan di seluruh penjuru sudut kota. Karena selain ditemukan dalam keadaan mengenaskan di bantaran sungai Hen, para pihak kepolisian juga menduga kalau insiden ini terjadi akibat konflik dengan sang manajer dan setelah melakukan pembunuhan itu sang manajer melakukan bunuh diri. Selain kedua mayat tersebut, pihak kepolisian juga menemukan mayat wanita bernama Choi yang merupakan kekasih dari Songgot. Beberapa waktu pun berlalu, Wosul yang terbangun dari pingsannya agak terkejut mendapati dirinya yang terikat di kursi dengan melihat Hyunwoo di hadapannya. Wosul berusaha memberontak dan bertanya tentang di mana keberadaan dari teman-temannya. Hyunwoo pun lalu membalikan kursi Wosul agar dia juga bisa melihat kondisi dari kedua temannya dalam keadaan yang sama dengan dirinya. Lalu kemudian dia mengajak Wosul untuk sedikit bermain permainan yang dimana dia diharuskan memilih salah satu di antara kedua temannya untuk tetap hidup. Melihat Wosul yang sangat kebingungan memilih, membuat Hyunwoo agak jengkel karena urusannya bukan hanya menunggu Wosul memilih salah satu di antara kedua temannya. Hyunwoo lalu memberikan perintah kepada Seon menggantikan posisi dirinya meneruskan permainan ini, tapi jangan lupa untuk merekam semua kejadian ini. 녹화. Seon memberikan waktu selama 10 detik untuk Wosul selesai memilih, karena jika dalam waktu 10 detik Wosul masih tidak bisa menentukan mana dari kedua temannya mati, maka Seon akan membunuh mereka berdua di hadapannya. Wosul yang tak tahu harus berbuat apa hanya bisa berteriak memohon ampunan kepada Seon hingga 10 detik pun berlalu. Seon pun memutuskan untuk menusukkan pisaunya ke perut Baron. Tak puas dengan tusukan pertamanya, Seon mencoba menusuk kembali perut Baron. Namun tidak diduga ternyata Baron berhasil lepas dari ikatannya yang kemudian menyerang balik Seon menggunakan pukulannya dalam keadaan perutnya berdarah.
Seun yang tersadar dari pingsannya lalu segera memerintahkan semua anak buahnya yang berjaga bergerak menangkap ketiga tawanan mereka yang berusaha kabur dari sana. Menyadari banyaknya penjaga yang berusaha menangkap mereka bertiga, Baron dan Wosul pun terpaksa membrutal dan membantai semua penjaga yang berusaha menangkap mereka. Melihat tak ada habis-habisnya para penjaga yang mengejar mereka bertiga, Baron pun meminta Wosul dan Ji-hye untuk segera pergi dari sana, sedangkan dirinya akan mencoba mengulur waktu menahan para penjaga di tangga darurat gedung terbengkalai ini. Sementara itu, di luar gedung Shin dan Bobby yang telah sampai di sana berusaha untuk segera masuk ke dalam gedung setelah melihat banyaknya penjaga yang berlari masuk ke dalam gedung. Wosul dan Ji-hye terus berlari untuk keluar dari gedung. Namun ketika mereka sampai di basement parkir, para penjaga telah berada di sana menunggu kedatangan mereka. Lalu Wosul pun bersiap untuk melawan mereka semua. Namun untung saja, Shin dan Bobby yang telah tiba di sana langsung membrutal melawan para penjaga gedung tersebut. Setelah menghabisi para penjaga, mereka berempat lalu menyusul ke tempat Baron berada dan menemukan kondisi dari para penjaga yang sudah babak belur dihajar Baron. Mereka berlima lalu bergegas keluar dari gedung menyelamatkan diri dari para penjaga gedung yang masih berusaha untuk menangkap mereka semua. Luka tusukan di perut Baron ternyata semakin lebar akibat pertarungannya yang membuat Baron harus kehilangan banyak darah. Selama perjalanan mereka menuju ke rumah sakit, Baron meminta sahabat-sahabatnya itu untuk tetap meneruskan mimpi mereka, meskipun saat ini dunia membenci mereka. Dalam kesadarannya yang semakin menghilang, Baron pun teringat kembali tentang orang-orang yang dulu dibulinya dan meminta khusus kepada Wosul menemui mereka semua untuk menyampaikan permintaan maafnya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya di masa lalu terhadap mereka semua. Dan akhirnya Baron pun harus pergi untuk selamanya. Di saat kesedihannya karena kehilangan salah satu sahabat baiknya, Wosul teringat kembali saat ketika dia dan Baron dalam perjalanan sebelum ke tempat kedai Shin. Baron bercerita tentang ke-31 orang yang harus dia datangi untuk meminta maaf atas perbuatan masa lalunya. Sebenarnya dia tidak punya keberanian kalau harus meminta maaf kepada mereka semua. Apalagi dia sudah menduga kalau mereka semua pasti akan menolak permintaan maaf dari dirinya. Namun entah kenapa, setelah berteman dekat dengan Wosul, dia malah mempunyai keberanian untuk melakukan semua itu. Wosul hanya bisa menangis di depan altar Baron, hingga tiba-tiba seorang wanita datang memukulnya dari belakang. Wanita itu bernama Yojin yang merupakan adik kandung dari Baron. Dia terlihat sangat marah dan terus meneriaki hingga memukuli Wosul yang nampak hanya terdiam mendapatkan cacian dari Yojin hingga Shin dan Bobby harus masuk ke dalam menghentikan amukan yang dilakukan Yojin terhadap Wosul. Bobby lalu meminta Shin untuk membawa Wosul keluar dari sana, sementara dia akan meredamkan amarah Yojin yang begitu membara terhadap Wosul. Wosul terlihat terus menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi dengan Baron, sampai-sampai dia ingin menukar nyawanya demi menggantinya dengan nyawa Baron. Wosul menyesal karena kenapa dia harus belajar bela diri karena semua kejadian ini berawal dari dirinya yang ingin menjadi kuat namun malah tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa. Shin yang mendengar hal tersebut tentu saja semakin dibuat kesal karena seharusnya dia tidak perlu terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Apalagi yang membuat mereka berubah menjadi lebih baik seperti ini semuanya akibat dorongan dari dirinya. Jadi tidak perlu harus menangisi terus kepergian Baron, sebab Baron sangat bahagia bisa mengenal dirinya sebelum takdir memisahkan mereka. Sementara itu di dalam gedung pemakaman ketika Ji-hye mendapatkan telepon dari ibunya, dia tak sengaja bersenggolan dengan seorang mencurigakan yang ternyata datang ke sana khusus menemui detektif yang sedang menangani kasus ini. Ji-hye lalu mendengarkan obrolan sang detektif dari tangga darurat yang berkata kalau dia tidak bisa langsung membelokkan kasus pembunuhan ini. Setidaknya berilah waktu 2 hari lagi bagi dia untuk mengarang kasus pembunuhan ini agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Dia pun tidak peduli dengan bagaimana cara dia menyelesaikan kasus ini, karena yang terpenting adalah nama baik bosnya di kalangan masyarakat. Mendengar obrolan penting yang tidak disengaja tersebut, Ji-hye langsung mendiskusikannya dengan Shin dan Bobby karena polisi malah berpihak kepada Hyunwoo. Mereka tentu saja marah mendengar hal tersebut, apalagi setelah mengetahui kalau Hyunwoo malah mengirimkan karangan bunga untuk kematian Baron.
Shin semakin dibuat marah melihat karangan bunga tersebut. Bobby mencoba menghentikan kemarahannya itu, namun dia malah dikatakan pengecut oleh Shin karena tidak mau berbuat apa-apa demi membalas kematian sahabat mereka. Bobby mengatakan kalau mereka harus berpikir secara jernih dulu sebelum bertindak, karena dengan emosi mereka saat ini yang mereka lakukan hanyalah menyetor nyawa kepada pihak Hyunwoo. Ji-hye lalu berusaha meleraikan perdebatan di antara mereka berdua dan tak sengaja juga dilihat oleh Yojin yang kemudian menyadari kalau kematian kakaknya itu disebabkan oleh orang yang telah mengirimkan karangan bunga untuk kakak kandungnya, dan ia juga melihat Wosul yang hanya duduk terdiam sambil terus melihat catatan di buku yang ditinggalkan Baron kepadanya. 원준이 형 이렇게 만든 놈들 죗값은 치르게 해야 Tak ingin kematian Baron sia-sia, Wosul pun mengajak Shin dan Bobby untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh Hyunwoo, karena hukum saja tidak akan bisa digunakan untuk membalas apa yang telah dilakukan Hyunwoo kepada mereka. Namun mereka harus menyusun sebuah rencana dahulu sebelum melakukan semua ini. Yojin yang mengetahui rencana tersebut meminta mereka bertiga untuk mengajaknya juga karena dia pun tidak akan tinggal diam begitu saja atas perbuatan orang yang telah membunuh kakak kandungnya. Tak disangka ternyata Yojin juga ahli dalam bela diri. Setelah itu mereka lalu menyusun sebuah rencana agar mereka bisa mendapatkan bukti atas kejahatan yang Hyunwoo lakukan. Karena saat itu Wosul mendengar kalau Hyunwoo meminta anak buahnya merekam kejadian di saat mereka bertiga diculik. Ji-hye menduga pasti ada sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan rekaman tersebut. Namun tidak mungkin juga bagi mereka untuk menelusuri di setiap gedung. Mengingat banyaknya orang yang berjaga di gedung itu, maka untuk mencari ruangan tersebut mereka harus membiarkan orang-orang yang di sana yang menuntun mereka dengan cara mengirimkan sebuah kotak kosong berisikan kamera yang nantinya dikirimkan oleh Yojin, sebab karena hanya dia sajalah yang belum diketahui oleh para penjaga gedung Hyunwoo. Lalu agar para penjaga tidak membuka paket yang dikirimkan ke ruang perekam, maka sebuah kartu nama khusus pemberian Hyunwoo waktu itu akan diletakkan di atas paket. 물건이니까 잘 갖다라. 대박. 이게 진짜 먹히네. 아니 오른쪽이 아니고 왼쪽 이거 같은데요. 뭐예요 이거? 몰라 이씨. 잘 챙겨라. Rencana mereka berjalan dengan mulus sehingga saat ini mereka mempunyai denah tentang di mana keberadaan dari ruang perekam. Dan setelah itu mereka berempat pun menerobos penjaga dengan masuk ke area gedung dengan membawa truk milik Shin. Para penjaga yang melihat ada orang yang menyusup masuk ke gedung, lalu mereka segera mendekati truk yang terparkir di area basement parkir. Akan tetapi yang tidak mereka sadari, ternyata Shin telah menyiapkan sebuah jebakan yang membuat dirinya harus merelakan truk miliknya meledak, membunuh beberapa orang penjaga gedung Hyunwoo. 내 눈앞에다 가져다 놔. 싹 다 내려가서 찾아내. Hampir separuh penjaga turun di area parkir setelah mendengar ledakan tersebut, yang tentu saja membuat Wosul, Shin, Bobby dan Yojin semakin leluasa masuk ke dalam gedung dan menghajar semua orang yang berada di aula utama gedung Hyunwoo. Setelah menghabisi semua orang yang berada di aula, Wosul masuk ke dalam sendirian untuk mendapatkan bukti video kejahatan Hyunwoo. Tetapi tak berselang lama, para penjaga yang tersisa masuk kembali ke gedung aula untuk menghabisi Bobby beserta yang lainnya. Sesampainya di ruang perekam, Wosul segera meminta penjaga CCTV untuk mencari rekaman video pada tanggal 22 Agustus. Akan tetapi setelah menemukan folder tersebut, ternyata rekaman tersebut telah dipindahkan karena Hyunwoo yang menyadari kalau Wosul akan kembali ke sini, maka ia mengambil rekaman video tersebut. 내려가 보겠습니다. Hyunwoo lalu memutar rekaman video tersebut menggunakan pengeras suara agar mereka berempat bisa mendengar suara kematian Baron dan meminta Wosul untuk mengambilnya sendiri di ruangan arena pertarungan. Daepo pun langsung mempersilahkan Wosul untuk naik ke atas, namun ia tidak membiarkan ketiga rekannya pergi dari tempat ini dan meminta semua bawahannya untuk membersihkan kekacauan yang ada di area parkir, sementara mereka bertigalah yang akan menghadapi bocah-bocah pemarah ini. 다녀올게요. 애들 다 데리고 지하 주차장 정리해. 네, 알겠습니다.
거의 발자국. 싸움 좀 하냐? Sesampainya di sana, Hyunwoo menunjukkan flash disk berisikan rekaman video tersebut kepada Wosul. Hyunwoo memberikan dua pilihan kepada Wosul. Yang pertama segera mengambil flash disk tersebut atau memilih untuk bersenang-senang dahulu dengan dirinya. Namun jika dia hanya ingin mengambil flash disk tersebut saja, maka Wosul harus memilih salah satu di antara teman-temannya yang mati menyusul Baron. Tak ingin teman-temannya bernasib sama dengan Baron, Wosul pun terpaksa meladeni sebuah pertarungan yang sangat diinginkan oleh Hyunwoo. 아, 친구보다 가족이 더 자극적이려나? Wosul sangat kewalahan dalam menghadapi Hyunwoo yang bahkan membuat dirinya tidak bisa melayangkan satu pukulan pun yang bisa melukai Hyunwoo. Sementara itu di luar, ketiga rekan Wosul sedang disibukkan dengan lawan-lawan mereka. Namun di antara ketiga rekannya, hanya Yojin lah yang sementara sanggup untuk melumpuhkan lawannya. Hyunwoo sangat kesal kepada Wosul karena harapannya bisa mendapatkan pertarungan yang serius dengan Wosul, namun berakhir dengan kekecewaan, sebab Wosul tidak sekuat yang diharapkan dirinya. Lalu ia memutar kembali rekaman video saat itu agar Wosul mempunyai semangat untuk bertarung dengannya. Apalagi jika dia tidak bisa mengalahkannya, Hyunwoo memastikan akan membunuh ketiga rekannya yang lain sama seperti apa yang terjadi di dalam video tersebut. Wosul merasa putus asa karena tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan Hyunwoo hingga tiba-tiba sebuah dorongan perasaan dari Baron yang membuatnya bangkit dan melakukan perlawanan yang lebih serius terhadap Hyunwoo. Bobby Shin dan Yojin terlihat masih berusaha untuk melawan musuh mereka, apalagi lawannya mempunyai kekuatan fisik serta kemampuan bela diri yang bisa dikatakan lebih unggul sedikit dibandingkan dengan mereka bertiga. Pertarungan mereka bertiga pun berakhir dengan baik, meskipun mereka bertiga harus menderita luka di sekujur tubuh mereka. Hyunwoo dan Wosul yang terlihat sudah sangat kelelahan dan kesakitan, masih berusaha melawan dengan kekuatan yang masih mereka miliki. Hyunwoo yang tidak mampu untuk melawan lagi, Wosul berusaha mendorongnya keluar dari jendela, namun Wosul mampu bertahan yang bahkan dirinya terlihat sangat berusaha untuk menyelamatkan Hyunwoo yang pasrah terjatuh dari lantai atas gedung. Hyunwoo mengatakan jika Wosul pasti akan menyesali keputusannya karena malah mencoba menyelamatkan hidupnya. Namun Wosul mengatakan jika mereka berdua sangatlah berbeda, sebab dia masih punya sesuatu yang membuat hidupnya menjadi berarti. 달라? 네가 나를 달라! 씨가 오늘 검거됐습니다. Esok paginya berita tentang penangkapan Hyunwoo menjadi berita yang sangat mengejutkan di Korea Selatan. Sebab selama ini dia dikenal kerap melakukan bisnis dengan tokoh-tokoh terkenal di dunia politik dan bisnis. Terungkapnya kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Hyunwoo menjadi pukulan berat bagi rekan-rekan bisnisnya. Apalagi banyak bukti ditemukan di dalam flash disk yang menjadi barang bukti dari kejahatannya. Waktu pun berlalu, Wosul terlihat sedang berusaha menuntaskan pesan terakhir Baron kepadanya dengan mendatangi satu persatu orang yang dulunya menjadi korban perundungan Baron. Mereka semua masih sakit
sakit hati dan menolak permintaan maaf Baron, meskipun mereka juga mengetahui kalau Baron telah meninggal. Wosul lalu berkunjung menemui Do Hyun di penjara untuk berkata kalau dia sekarang sudah mengerti dengan apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Wosul mengakui kalau dirinya lebih hidup saat bertarung menikmati setiap pukulan demi pukulan yang diarahkan kepada lawan. Akan tetapi, bukan pertarungan jalanan yang dia inginkan, melainkan bertarung dengan pilihannya sendiri di arena profesional. Dan jika suatu saat Do Hyun keluar dari penjara, dia ingin melawannya dengan kerja keras yang dimulainya dari sekarang. Do Hyun tersenyum mendengar hal tersebut dan meminta Wosul untuk benar-benar serius berlatih sebelum akhirnya dia menantang dirinya. Dan sebelum film berakhir, Wosul, Bobby, Shin dan Yojin sepertinya menemukan sebuah harapan dan cita-cita baru dari sebuah selembaran kompetisi MMA World Rocky Championship yang sebentar lagi akan diadakan. Dan setidaknya dengan hal tersebut mereka menemukan kembali gairah hidup untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Sementara itu di dalam penjara, Hyunwoo mulai menjalani masa hukumannya di sana dan dia berada dalam satu ruangan yang sama dengan Do Hyun yang ia nampak senang menunggu kedatangannya di sana. Dan film pun berakhir.